Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Hari ini adalah hari kedua Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah atau tanggal 3 Mei 2022. Lebaran yang kedua. Mohon maaf lahir dan batin. Wah capek. Kali ini saya akan membuat vlog lagi, konten untuk YouTube lagi di channelnya Pia Pio. Saya akan berkunjung ke rumah sepasang kakek nenek yang bernama Apeng Cahya, di mana beliau tinggal di hutan dalam waktu 10 tahun terakhir. Dan jika ingin tahu jalannya itu seperti ini medannya, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, jadi kita wajib harus berjalan kaki, nanjak terus ke atas. Dan si kakek, si nenek itu mereka tinggal cuman berdua. Menurut anaknya, hari Idul Fitri kemarin pun mereka nggak turun ke kampung, tetapi lebih memilih untuk menghabiskan Idul Fitri di hutan. Malahan anak-anaknya yang harus nyamperin mereka ke hutan ini. Padahal rumah si kakek dan si nenek itu ada di kampung dan masih ada sampai sekarang, tetapi mereka telah memutuskan untuk tinggal selama 10 tahun terakhir di tengah hutan, hanya mereka berdua. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video saya sampai selesai. Pohon beringin gede-gede. Si kakek Cahya itu waktu puasa jam 3 udah ada di warung di bawah. Yang punya warung belum sempat sahur, apa yang udah ada di bawah, belanja kebutuhan untuk sahur. Dan itu dilakukan jam 3 pagi. Bayangkan aja, jam 3 pagi sendirian melewati jalan yang seperti ini, tetapi ya beliau baik-baik aja gitu, nggak merasa takut atau gimana. Alhamdulillah, saya telah sampai di rumah si kakek. Nah, ini rumahnya di bawah. Barusan si nenek juga ada. Itu di atas kebo. Nah, kerbau nih. Kita mau lihat ke si kakeknya. Si kakek lagi ngelepasin kerbau. Setelah perjalanan 1 jam, akhirnya saya nyampe di sini. Kebetulan si kakek dan si neneknya itu ada di rumah. Jadi ini adalah hari keberuntungan saya bertemu dengan si kakek di rumahnya. Katanya si kakek itu kemarin Idul Fitri nggak turun ke kampung, sama si nenek tinggal aja di sini. Jadi temen cucu-cucunya yang datang ke sini, cucu sama anak-anaknya nginep di rumah si kakek. Cuman barusan udah pulang. Yang ada tinggal si kakek dan si neneknya. Nah, seperti ini kehidupan si kakek sehari-hari di rumahnya di tengah hutan. Cuman saya nggak bisa ngebayangin bagaimana perasaan si kakek itu ya. Karena jam 3 pagi, jam 3 subuh, itu si kakek turun ke perkampungan terdekat di bawah untuk belanja keperluan. Mana si kakek? Salah jalan. Untuk keperluan sehari-hari, belanja ke warung. Nah, saya saja yang berjalan pagi hari ya, siang hari lah katakan, takutnya minta ampun. Karena kiri kanannya itu tebing, ada juga pohon-pohonan besar. Si kakek. Assalamualaikum Pak Apeng. Apeng Cahya, waalaikumsalam. Ketemu lagi, ini udah yang ketiga kalinya saya membuat video tentang si kakek. Kebunnya 2 anaknya masih kecil, capek. Si kakek. Minal aidin ke wal faidin, hapunten samudaya kalepatan. Jadi seperti ini kehidupan si kakek sehari-hari di hutan ini ya.
Selain mengembala, merawat sawah dan merawat kebunnya juga. Nah, kayaknya. Apa yang Idul Fitri itu turunnya? Kemarin ini si keung. Takut katanya si neneknya, takut nggak mau diturun ke bawah, nggak ditinggal. Jadi waktu Idul Fitri itu nggak turun ke perkampungan. Dengaran di Etawe kemarin teh di Istiqlal. Cuma mendengarkan takbir dari Istiqlal di radio si kakek. Jadi nggak sholat Idul Fitri ya kek ya. Alhamdulillah. Tapi sehatnya kek. Alhamdulillah. Katanya Ki, kata si nenek sudah 10 tahun tinggal di sini. Bener? Lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun kata si kakek ini. 2004 2022. 18 tahun ternyata. Yo. So, lebih dari 10 tahun ternyata kakek ini tinggal di sini. Tapi seneng kek. Enak tinggal di sini. Wah, penting baru aku ini. Betahunnya kayak nyakinya. Nya betahun gitu di nyak kayak di leuweung gitu. Betah da kieu tuh kumaha da kasab. Kasab teh naon? Usahaan. Oh, jadi kantornya di sini. Kantornya di sini kata si kakek. Pekerjaannya di sini jadi ya harus betah. Kagak panen kayak anu itu sareng nu dihanap. Pare. Sami. Oh, di etem nya. Bukan gagal panen ternyata di etem. Di etem. Diambil padinya. Jadi pusaka gitu. Pusaka. Tuh ada. Ini pusaka. Nanti kita lihat ya padinya di bawah yang dikatakan si kakek pusaka itu seperti apa. Karena perlakuannya beda ya kayaknya. Ya, beda. Ada anu di shooting itu ada aki kada bapare gini pupuhunan. Yo, yang kemarin, yang eta tangke mah geugesanana. Tapi bisa dimakan kayak lamun anu tos diupacarakeun gitu. Kapan itu parena? Apaan ke sanguna? Oh, sanguna. Jadi boleh dimakan dalam acara ritual kemarin. Ya. Yang waktu si teteh bule itu ya? Yang waktu si teteh bule datang ke Panggali. Jadi dia parena. Oh, jadi ada perlakuan khusus kayak ya? Ada ritual khusus. Kita itu aya eta aya wajib, aya peuyeup, aya naon. Tah rasul parena. Alhamdulillah. Tuh ya. Ini adalah salah satu kebudayaan kita, jangan sampai budaya asli ini, budaya asli. Kurang Cisewu. Cisewu. Jadi jangan sampai budaya ini putus di generasi kita. Salah satu kewajiban kita adalah untuk meneruskan tradisi ini. Padi pusaka, padi rosul, dan sebagainya itu sebetulnya asing sih di telinga kita, tetapi kita belajar hal ini dengan si kakek. Seharian saya akan di sini ngobrol sama si kakek. Cuman unik si kakek nggak ngerokok si kakek, dikasih rokok pun nggak mau katanya karena kakek nggak merokok. Jarang-jarang sih, jarang-jarang yang nggak suka merokok termasuk si kakek, jarang nih. Alhamdulillah ya. Nah ini beberapa tahun terakhir kakek itu tinggal di sini, di dalam rumah, enak sekali, sejuk, damai ya di sini. Lihat. Jadi di sini itu full, ada ternak, ada perkebunan, ada ikan juga, ini kolam nih. Jadi kalau untuk masalah air kakek nggak kesulitan. Bahkan sekarang sudah pasang listriknya Ki, PLN. Udah pasang PLN sekarang. Waktu sebelum pasang PLN itu si kakek menggunakan listrik kincir air untuk penerangan. Tuh, si neneknya ada juga. Tuh, yang tadi sebut para rasul. Oke lah, sebentar ya, kita ke dalam tuh. Si kakek yang tadi dibicarain bahwa padi apa itu? Yang suka dibuat acara ya, di acara-acara senang mie temeyan. Kantos. Dah, mie temeyan teh kitu baheula teh. Nah, ini. Tah nu dialah di dieu teh ieu. Ada nu di setting teh ieu nu dialah teh.
parena eta. Da ieu parena. Jadi anu ieu mah kada uih di ka dieu. Ka dieu ieu mah. Anu sisana mah dikonsumsi di acara. Di acara. Da ieu aslina pare gegesan teh. Gagasan. Tapi tiasa dibibitkeun, bisa dibibitkan lagi yang Apan ini. ieu? Yang harus Da ieu menang ngalean da ieu mah. Ngalean. Yang bibit ieu mah. Ini khusus untuk bibit. Kalau anu eta mah tiasa dituang. Dahareun ieu mah. Kalau yang bawah itu boleh dikonsumsi kalau yang ini kata si kakek khusus untuk benih lagi tahun depan. Musim penanaman berikutnya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah salah satu budaya Indonesia yang harus kita jaga, jangan ditinggalkan. Karena ini punya filosofinya. Jadi kita nggak boleh serakah menghabiskan seluruh simpanan padinya. Jadi filosofinya seperti itu, bahwa kita harus menyisihkan untuk kelangsungan bibit ke depannya. Luar biasa sekali kan? Nah, itu filosofi. Nah, kalau untuk kalau untuk jual, nah ini misah lagi, terpisah, ada khusus kalau untuk yang dijual ya Pak Ki. Jadi ada 3, 1 untuk bibit, 1 untuk konsumsi, dan 1 untuk ekonomi. Kalau ekonomi dijual ini. Ketan ini. Tuh, ketan. Kalau ketan lebih mahal ya, Kek? Ketan hidung. Langkung awis, Mak? Ketan. Benten ujang. Pangau tuh. Lebih mahal katanya ketan, kalau ketan hitam. Sama ketan juga buat. Nah, ini nih contoh. Nah, salah satu contoh olahan ketan hitam. Lebih pejal ya, Kak, lebih. Nah, iya gitu. Nah, ini peyem. Tape ketan hitam biasanya kalau di hajatannya kayaknya ada ini. Iya, rasul padi gitu. Dari rasul padi. Iya, akhirnya nggak rasulkan pare, pulang dibuat. Saya olahanana. Alhamdulillah, katuangnya. Upami jami eta masak model hajat ujang. Kita praktekkan, si kakek mau mempraktekkan bagaimana cara. Nih, sebentar kek. Ini berapa kilo nih? Lebih. Wah, ini kayu alam berat banget nih. Ya. Lebih dari 10 kilo. Kalau dulu waktu masih giginya masih beres kata si kakek. Ini yang digigit. Kumaha kita? Nah, dikieu baheula mah. Nah. Digigit ujung ini. Ya. Nah, bagian ini yang digigit. Ya. Dengan berat lebih dari 10 kilo digigit. Ya. Cuman sekarang kan si kakek sudah tua jadi takut rontok gitu. Nah, sekarang itu ada bagian lain dari tradisinya itu suhun jublek. Nah. Ya Allah. Ya, harapan kami itu bahwa pertama gegel jublek ini tetap lestari, yang kedua gegel jublek ini bisa mendunia. Dan jangan lupa perhatian pemerintah dan masyarakat juga terhadap pelaku seni gegel jublek itu jangan sampai hanya diapresiasi ketika tampil tetapi tidak diapresiasi ketika kehidupan sehari-harinya. Masalah ekonominya juga harus diperhatikan karena kunaon Ki? Ngamukna kunaon? Tuh kan, betul kan kata si kakek sama nenek sama mencium aroma daging, lemak dari daging yang dibakar atau digoreng. Jadi si kerbaunya ngamuk. Menenangkannya itu dibalur daun tepus. Hidungnya diolesi daun tepus. Seperti itu. Filosofi. Banyak sekali ilmu ya hari ini yang didapat ngobrol sama si kakek ini. Ilmu-ilmu tradisional yang jarang diketahui. Belajar sama kakek. Alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, tepus itu suka dibuat atap rumah.
Itu peracap itu. Nah, ini nih. Ini daun tepus nih. Sebelah situ kayaknya merahnya. Nah, ini daun tepus nih. Bisa tahan sampai tahunan. Nah, ini tuh full kan menggunakan daun tepus. Kalau di daerah pantai mungkin menggunakan daun ilalang, tetapi di gunung menggunakan daun tepus. Nah, ini. Kurang ngopi Aki mah. Aki mau makan siang katanya tuh. Menu lebaran. Karena tadi malam itu keluarganya datang ke sini, anak-anaknya ya. Katanya hampir semua. Semuanya kayak semua 6, 7. 6 anak-anaknya yang deket itu. Anak incu ya, anak cucu dan cicit datang ke sini sampai nginep karena penuh, katanya nginepnya di sini nih. Ngendiriin tenda di sini di bawah. Jadi kebayangnya kayak rame gitu. Di Longoku anak incu. Buku kesenian. Nah, ini si Apeng nih yang pakai ikat merah. Waktu di Garut atau di Banjar? Di Banjar. Nah, iya tanah. Pengalaman si kakek itu seninya udah ke kabupaten dan provinsinya, nasional atas di Istana Negara. Cacan. Mudah-mudahannya kayak itu diundang sama Presiden Jokowi. Pentas di Istana Negara. Amin. Berhubung waktu sudah siang, sekitar jam 12:30, saya mau pamit pergi dulu, Peng. Hatur nuhun sa. Nuhun ya. Diangurkeun ku abi kalau kata itu barang bakal itu tuh. Ini naon Apeng teh? Ya. Ditampi ya nuhun Apeng mah nuhun. Ngeun abi punten ku teu barang kirim ka dieu teh ukur ngalol hungkul. Upami bade ka Cisewu mah peryogi eta canak we. Insyaallah. Atanapi abi lamun ka dieu diparangkeun ka dieu urang jingjing naon we gitu. Apeng nuhun. Ma nuhun. Assalamualaikum. Sing sarehat di dari sing panjang yuswa. Assalamualaikum. Alhamdulillah perjalanan kali ini sudah selesai ya. Ini sudah sekitar jam 1. Saya mau buru-buru pulang karena takut hujan. Nih, kerbau milik si kakeknya. Alhamdulillah. Nah, yuk. Terima kasih telah menonton dan salam Pia Pio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.